Asani annaha bid'atun fi ibadatin. Karena sesungguhnya membawa jenazah dengan ambulan itu adalah bid'ah dalam ibadah. Apa ini? Ajaran model apa itu? Kelompok Wahabi ini hanya mengajarkan bid'ah ini kepada kelompok lain, kepada masyarakat, sementara keluarganya tidak diajari masalah bid'ah ini. Faktanya keluarga Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini kok tidak tahu gitu ya, seolah-olah tidak tahu hukum ambulan ini bid'ah gitu, bid'ah yang harus ditinggalkan. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? Atau yang kedua itu tadi, adanya kesalahpahaman, kerancuan di dalam memahami masalah bid'ah ini, teman-teman. Akhirnya mereka memiliki standar ganda. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, mereka tidak segan-segan untuk membid'ahkan, tapi ketika dilakukan oleh kelompok mereka sendiri, mereka akan mencari dalil-dalil sebagai pembenaran. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, selamat datang, ahlan wa sahlan, kembali lagi di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Fakir. Dan Al-Fakir juga mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berperan aktif di dalam membentengi masyarakat dan umat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan. Teman-teman, meninggalnya seorang ustadz atau dai salafi Wahabi, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ini meninggalkan beberapa cerita. Di sini Al-Fakir tidak ingin menceritakan pemahaman atau statement-statement beliau, tapi Al-Fakir lebih ke ingin mengajak teman-teman untuk berpikir kembali, berpikir ulang bagaimana pemahaman-pemahaman Wahabi selama ini, teman-teman. Kita saja tidak anti perbedaan, karena perbedaan itu adalah satu keniscayaan, tapi di sini Al-Fakir ingin memperlihatkan bagaimana inkonsistensi ya, kelompok Wahabi ini di dalam memahami sesuatu yang berkaitan dengan agama, teman-teman. Dimana kita tahu ya, pemahaman bid'ah daripada kelompok Salafi Wahabi ini memukul rata semua muhdatsat, semua hal-hal yang baru. Tapi belakangan para ulama Wahabi yang di Indonesia, termasuk misalnya Ustadz Firanda Adirja, itu membagi bid'ah kepada dua hal. Yang pertama ada bid'ah ritual, yang kedua ada bid'ah sarana. Nah, maka yang bid'ah di dalam agama yang dimaksud kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar itu adalah bid'ah-bid'ah yang sifatnya ritual, bukan sarana. Makanya mereka tidak segan membid'ahkan penggunaan tasbih ya di dalam berzikir. Tapi ternyata teman-teman, pemahaman bid'ah semacam ini tidak sama dengan pemahaman bid'ahnya guru besar daripada kelompok Wahabi itu sendiri, yaitu Syekh Albani. Di mana Syekh Albani jelas ya mengatakan di dalam salah satu kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah dan kebid'ahan yang ada di dalamnya. Ya, di situ dijelaskan ambulan, teman-teman, atau sayyarah al-mukhassasah ya, bil janaiz, atau mobil yang dikhususkan untuk membawa jenazah, yaitu ambulan lah kalau kita kenal. Ini kan sarana, teman-teman, tapi ternyata dibid'ahkan juga oleh Syekh Albani. Ini artinya kita melihat ada satu kerancuan di dalam memahami bid'ah ya dari kelompok Wahabi ini. Nah, faktanya itu juga terjadi pada kasus ya wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu, yang jenazah beliau itu dibawa oleh ambulans. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Albani, maka ini adalah suatu kebid'ahan, teman-teman. Ya, mungkin ada dua poin yang bisa kita ambil kesimpulan dari kasus ini. Yang pertama, bisa jadi kelompok Wahabi ini hanya mengajarkan bid'ah ini kepada kelompok lain, kepada masyarakat, sementara keluarganya tidak diajari masalah bid'ah ini. Faktanya keluarga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini kok tidak tahu gitu ya, seolah-olah tidak tahu hukum ambulan ini bid'ah gitu, bid'ah yang harus ditinggalkan. Atau yang kedua itu tadi, adanya kesalahpahaman, kerancuan di dalam memahami masalah bid'ah ini, teman-teman. Akhirnya mereka memiliki standar ganda. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, mereka tidak segan-segan untuk membid'ahkan, tapi ketika dilakukan oleh kelompok mereka sendiri, mereka akan mencari dalil-dalil sebagai pembenaran. Nah, teman-teman, agar kita tidak dibilang fitnah, kita tunjukkan ya kitab Syekh Albani yang menyatakan bahwa penggunaan ambulan di dalam mengiringi jenazah atau membawa jenazah itu hukumnya bid'ah ya, karena beberapa alasan. Ada di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha, cetakan Maktab Al-Ma'arif Ar-Riyadh di halaman ke-99.
Perhatikan teman-teman di bagian ke-54, wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janaiz wa tashyi'ul musyayyi'in laha wa hum fis sayyarah fa hadhihi suratu la tushra'u albatat wa dzalika li umurin. Nah, perhatikan teman-teman, adapun membawa jenazah dengan atau atas keranda, arobah ini kereta dorong ya kalau secara mufradatnya, artinya ya keranda lah kalau sekarang, au sayyaratin mukhassasah, atau mobil yang dikhususkan lil janaiz untuk jenazah, berarti mobil ambulan ini teman-teman ya, wa tasyi'ul musyayyi'in, dan mengiringinya orang-orang yang mengiringi jenazah atau pelayan, laha dengan menggunakan sayyarah, wa hum fis sayyarah, dan mereka sendiri itu ada dalam mobil, artinya mengiringi jenazah sementara kitanya naik mobil gitu, tidak berjalan kaki. Fa hadhihi suratu la tushra'u albatat, maka gambaran ini sama sekali tidak pernah disyariatkan. Kenapa? Wa dzalika li umurin, ada beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama, al-awwal annaha min adatil kuffar. Yang pertama, karena membawa jenazah dengan mobil khusus atau dengan mobil ambulan atau dengan peti, dengan keranda, itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Ini alasan pertama kenapa Syekh Albani membid'ahkan membawa jenazah ya dengan ambulan. Wa qad taqarrara fi syari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha. Dan sudah ditetapkan di dalam syariat bahwasannya tidak diperbolehkan mengikuti orang-orang kafir fiha, di dalamnya. Artinya di dalam mengiringi jenazah, di dalam membawa jenazah teman-teman, atau di dalam surah gambaran ini teman-teman. Nah, kemudian kita langsung ke bawah karena ini alasan-alasan beliau ya. Asani annaha bid'atun fi ibadatin, karena sesungguhnya membawa jenazah dengan ambulan itu adalah bid'ah dalam ibadah. Padahal kita memahaminya kan ambulan ini hanya sebagai sarana gitu ya. Dalam hal ini yang lebih masuk akal itu pemahaman bid'ahnya Ustadz Firanda gitu kalau mau konsisten. Jadi bid'ah itu ada yang disebut bid'ah ibadah atau ritual, ada yang disebut dengan bid'ah sarana saja. Nah, tapi di sini ternyata menurut Syekh Albani, ambulan ini bukan sarana, tapi ibadah. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita bisa berpikir ulang ya, bagaimana kerancuan-kerancuan cara berpikir, beristidlal, berhujahnya kelompok Salafi Wahabi ini. Hadisnya sama dengan kita, tapi yang berbeda apa kita dengan Wahabi? Kita mengikuti pemahaman mayoritas para ulama, karena kita menyadari ya jarak kita dengan Nabi Muhammad itu 14 abad. Artinya kita lebih mengikuti pemahaman-pemahaman orang yang dekat zamannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kelompok Salafi Wahabi ini memahami teks Al-Quran dan hadis itu lebih tekstual teman-teman. Makanya ketika misalnya Maulid Nabi, mereka itu pengennya itu ada kata-kata wa yusanu atau wasana atau fa'alan nabi al-ihtifal bi maulidin nabi misalnya kan. Maunya tuh secara gamblang tekstual gitu. Maunya tuh mantuk tersurat gitu. Ya mereka jarang sekali menggunakan mafhum atau makna tersirat teman-teman. Maunya itu disunahkan, atau misalnya Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya pernah merayakan Maulid Nabi, membuat panggung gitu kan, kemudian disediakan makanan dan lain sebagainya. Ya, pengennya tuh begitu. Ya kalau kelompok Salafi Wahabi. Nah kalau kita kan ya di dalam usul fikih kita memahami ada mantuk, ada mafhum, ada makna tersurat, ada makna tersirat teman-teman. Nah ini alasan yang kedua. Ya jadi alasan ambulan itu tidak diperbolehkan untuk digunakan membawa jenazah itu karena membawa jenazah dengan ambulan itu adalah bid'ah di dalam ibadah teman-teman. Ma'a mu'aradatiha li sunnatil amaliyati, dan juga bertentangannya dengan sunnah-sunnah amaliyah Nabi Muhammad SAW fi hamlil janazah, di dalam membawa jenazah. Wa kullu ma kana kadzalik minal muhdatsat fahuwa dhalalatun ittifaqan. Ini tegas sekali teman-teman Syekh Albani ya. Dan segala sesuatu yang sedemikian, artinya yang bertentangan dengan syariat, maka inilah yang disebut dengan muhdatsat. Ya fahuwa dhalalatun ittifaqan, dan ini yang termasuk sesuatu yang sesat ittifaqan, secara disepakati atau ittifaq, ijma, konsensus. Nah ini juga teman-teman ya, penyakit kelompok Salafi Wahabi ini sering mengatasnamakan ittifaq, ijma, para sahabat, para ulama dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita cek di kitab-kitab para ulama tidak demikian teman-teman ya. Ini adalah beberapa kecurangan ilmiah yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan wafatnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz ini lebih membuka wawasan kita untuk ya lebih terbuka di dalam memahami agama ini teman-teman ya. Jangan mempersempit sesuatu yang luas teman-teman.
Kemudian selanjutnya, as-salis annaha tufawitul ghayah min hamliha wa tasyi'iha wa hiya tuzakkirul akhirah. Kemudian membawa jenazah dengan ambulan atau mengiringi jenazah dengan ambulan ini mengaburkan tujuan daripada mengiringi jenazah itu sendiri. Di mana mengiringi jenazah ini kan tujuannya tuzakkirul akhirah, untuk mengingatkan kita yang melayat ya atau yang mengikuti prosesi pemakaman jenazah itu kan mengingat akhirat, teman-teman, mengingat mati. Kama nasu ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim fi awal, sebagaimana telah dijelaskan atau ada teks ya yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang terdahulu, artinya tadi sebelum bab ini dijelaskan ya, teman-teman. Bilafzi wattabi'ul janaiz tudzakirukumul akhirah, ikutilah atau iringilah jenazah maka kalian akan mengingat akhirat. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan wafatnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz ini memberi kita pemahaman ya, membuat kita sadar bahwa ternyata ada yang salah, ada yang rancu di dalam memahami agama selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, silakan di-share apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.